Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dito dari Rumah PA dengan NIM L1A1272 dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Pohon dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fors Bambang Irawan, SP MSc IPU. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bioenergi. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu ketergantungan manusia terhadap energi fosil kini sangat tinggi. Diperlukan terobosan baru seperti bioenergi sebagai energi alternatif untuk mencakupi kebutuhan manusia. Energi digunakan manusia untuk menopang kehidupan, diperlukan di berbagai sektor, seperti listrik dan bahan bakar. Energi listrik digunakan sehari-hari untuk menghidupkan lampu, alat elektronik, hingga mesin industri. Selain itu, energi yang diperoleh dari sumber fosil dimanfaatkan untuk keperluan bahan bakar, baik kendaraan bermotor dan mesin industri. Pengantar 1. Menurut data US Energy Information Administration, konsumsi energi dunia saat ini sebesar 33% masih bergantung pada minyak bumi, 22% dari gas alam, 27% dari batu bara, dan 13% dari energi lain. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa 82% kebutuhan energi manusia diperoleh dari energi fosil. 2. Energi fosil adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui, sehingga cepat atau lambat cadangan energi fosil di perut bumi akan habis. Oleh karena itu, manusia harus cepat mencari sumber-sumber energi lain yang dapat menghasilkan energi berkelanjutan. 3. Jumlah penggunaan energi secara nasional saat ini 95% bergantung pada energi fosil dan hanya 5% yang berasal dari energi alternatif. Jika kondisi ini tetap dipertahankan, maka Indonesia hanya menunggu waktu untuk mengalami kelangkaan energi. Dari kekhawatiran akan hal ini, maka pengembangan energi alternatif harus menjadi program yang diutamakan. Selanjutnya kita akan membahas pengertian energi alternatif. Energi alternatif adalah istilah yang digunakan untuk segala bahan atau sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan fungsi dari energi fosil. Energi alami ini mampu mengurangi kerusakan pada lingkungan dan akan lebih ramah lingkungan. Istilah energi alternatif bermula pada tahun 1973 di mana terjadi krisis minyak bumi global. Saat itu, muncul ide-ide baru untuk mencari sumber energi yang renewable atau terbarukan. Indonesia memiliki banyak potensi sumber energi terbarukan, antara lain biofuel, biomasa, energi panas bumi, energi air, energi angin, energi matahari, energi gelombang laut, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas bioenergi. Bioenergi merupakan salah satu alternatif sumber energi yang berpotensi dapat dimanfaatkan di Indonesia. Bioenergi adalah energi yang didapatkan dari pengolahan biomasa, baik yang bersumber dari tumbuhan atau hewan. Sebenarnya, bioenergi tidak terbatas pada bahan baku tertentu, namun dapat bersumber dari berbagai macam bahan baku dan menghasilkan berbagai macam produk, seperti bioetanol, biodiesel, bioaftur, dan lainnya. Bioenergi adalah pengembangan dari biomasa yang juga didukung oleh faktor luas tanah, tingkat kesuburan, dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Jenis-jenis bioenergi. Sebagai sumber energi alternatif, pengembangan bioenergi dibedakan menjadi dua jenis, antara lain, 1. Bioenergi konvensional, merupakan bioenergi tradisional yang telah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan. Contohnya adalah penggunaan kayu bakar. Kedua, bioenergi modern, dapat dicontohkan sebagai bioetanol, biodiesel, PPO, atau SCO, biogas, dan biosyngas. Bioenergi modern. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hasil-hasil dari bioenergi modern, yaitu 1. Biodiesel ditunjukkan untuk menggantikan penggunaan solar oleh minyak bumi. Biodiesel dapat kita temukan di SPBU dalam bentuk produk campuran dengan solar fosil. 2. Bioetanol adalah bahan bakar alternatif dan bertujuan untuk menggantikan bensin. Penggunaan bioetanol saat ini masih dicampur dengan bensin fosil. Persentasinya sekitar 1:9. 3. PPO atau SVO merupakan kependekan dari Pure Vegetable Oil or
extract vegetable oil. Minyak PPO atau SVO umumnya digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. 4. Biogas. Biogas adalah sumber energi terbarukan yang bersumber dari kotoran ternak dan pertanian. Penggunaan biogas ditunjukkan untuk menggantikan gas LPG. 5. Biosyngas adalah hasil sintesis dari biogas atau sintesis dari gas hidrogen. Studi kasus biogas. 1. Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Data 2016 menyebutkan bahwa produksi minyak kelapa sawit Indonesia mencapai 36 juta ton metrik dari total dunia 58,8 juta ton metrik. Atau dengan kata lain, produksi minyak sawit Indonesia menyumbang 61,2% dari keseluruhan dunia. 2. Namun, dalam hal pemanfaatan potensi ini sangat berbanding terbalik. Saat ini, Indonesia yang mampu memanfaatkan 25% olahan kelapa sawit dan sisanya diekspor ke negara lain. 3. Jumlah tersebut telah memenuhi kebutuhan domestik dan dapat dikatakan Indonesia memiliki kelebihan kelapa sawit. Dari sumber kelapa sawit inilah pengembangan bioenergi dapat dihasilkan. 4. Selain kelapa sawit, Indonesia memiliki berbagai biomasa yang dapat dijadikan sebagai bioenergi, antara lain singkong dan sorghum. Selanjutnya kita akan membahas tantangan bioenergi. Tantangan bioenergi untuk menghasilkan energi alternatif yang ramah lingkungan dan dapat digunakan secara berkelanjutan, terdapat beberapa tantangan sebagai berikut. 1. Kesiapan stakeholder. 2. Kesiapan teknologi. 3. Kesiapan keilmuan. 4. Kesiapan dana. Teknologi yang digunakan untuk menghasilkan bioenergi memerlukan biaya yang tidak sedikit, serta ahli-ahli sesuai pada bidang keilmuannya. Selain itu, kesiapan stakeholder terkait juga diperlukan untuk saling mendukung produksi energi alternatif seperti bioenergi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.